Shalom teman-teman, tanpa berlama-lama, sebab yang lama belum tentu setia. Saya Clarita Priscilia Saragi akan menyampaikan materi tentang bagaimana membantu melaksanakan amanat agung. Ya, amanat agung atau AA adalah rencana terbesar yang diberikan kepada manusia oleh satu pribadi yang paling agung mengenai kuasa yang pernah dicatat manusia. Ya, amanat agung atau AA tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Teman-teman boleh nanti baca secara pribadi dan hafalkan ayat ini ya teman-teman. Ya, saya akan membacakan Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya. Ya. Siapakah yang memberikan amanat agung dan kepada siapa amanat agung itu diberikan? Tentunya amanat agung itu hanya diberikan melalui Yesus Kristus yang dapat mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, siapa Yesus Kristus? Kita dapat melihat bahwa Dia adalah anak Allah yang tunggal. Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan untuk memberitakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerimanya. Dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Dia. Dia telah membuat perubahan yang besar dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Dia mengubah hidup manusia dan bangsa-bangsa. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi, siapa yang memberikan amanat agung itu sudah jelas ya teman-teman. Yesus Kristus yang telah menyatakannya kepada kita. Dan amanat agung itu tidak hanya diberikan kepada murid-murid pada zaman itu, tapi juga kepada setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini juga. Melalui kuasa Roh Kudus, murid-murid dengan berani pergi mengabarkan tentang kasih dan pengampunan Allah melalui Kristus, dengan mengorbankan hidup mereka yang mengakibatkan perubahan bagi dunia. Jadi, di dalam Roh Kudus, murid-murid dengan berani menceritakan bagaimana Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan melalui apa yang telah Yesus lakukan, murid-murid pada masa itu mengorbankan nyawa mereka supaya kita dapat mendengarkan Injil, kabar sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Dan hal itu mendatangkan perubahan bagi dunia ini. Yang kedua, kita juga harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita yang telah bangkit, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan bersedia membantu mengubah dunia ini bagi Kristus. Jadi kita harus tetap memiliki iman, yakin dengan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati mengalahkan maut. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah amanat agung itu? Amanat agung menyangkut hal menjadikan semua bangsa murid Kristus yang terdapat di Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sehingga mereka dapat memenangkan bangsa mereka dengan berita Injil dan dapat melatih murid-murid yang lain. Amanat agung itu menyangkut usaha untuk mengabarkan Injil dengan tekun dan sungguh-sungguh kepada setiap orang. Karena ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ya teman-teman. Kesulitan-kesulitan secara mental maupun fisik. Karena ada beberapa orang yang tidak akan mendengar, atau sekalipun mendengar mereka tidak akan menangkap artinya. Tapi walaupun kita diperhadapkan dengan hal-hal itu, kita tidak boleh patah semangat untuk menceritakan kepada lebih banyak orang lagi. Meskipun tidak semua orang yang mendengar mau menjadi orang Kristen, banyak orang akan memberi sambutan. Beberapa orang mungkin setelah pemberitaan yang pertama. Jadi kita tetap
mengambil tindakan untuk menceritakan Injil. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, mengapa kita harus menyerahkan diri sepenuhnya untuk membantu melaksanakan amanat agung? Yang pertama, karena Kristus telah memerintahkan kita untuk pergi. Yang kedua, karena tanpa Kristus manusia sesat. Yang ketiga, karena Roh Kudus telah mengakibatkan kerinduan akan Allah dalam hati manusia di mana-mana, seperti yang dibuktikan oleh banyak orang yang menerima pada saat Injil diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, hal ini terus dikerjakan hingga pada saat ini, teman-teman. Kita dapat melihat kuasa dari Injil untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa yang telah mengubahkan dunia ini. Dan ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Injil, karena tanpa Injil manusia binasa. Bila manakah amanat agung itu dilaksanakan? Ya, Allah memberikan amanat agung itu dan telah melengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa Dia ingin amanat agung itu dilaksanakan dalam generasi kita dan dalam setiap generasi. Jadi ketika Allah telah memberikan amanat agung itu kepada kita, tidak hanya memberikan, tapi Allah juga memperlengkapi kita untuk dapat melakukannya. Melalui Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia telah menjadikan tahun 2025 sebagai target dan berusaha untuk bekerja dengan gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen yang lain untuk membantu mencapai tujuan ini. Karena untuk mengerjakan hal ini kita tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi kita juga membutuhkan orang-orang lain untuk bersama-sama mengerjakan amanat agung ini. Setelah kita tahu hal itu, sekarang kemana kita harus pergi untuk membantu melaksanakan amanat agung itu? Kita harus pergi ke seluruh dunia. Kita harus mengikuti cara kerja Tuhan Yesus, yaitu mulai dari Yerusalem kita sendiri, atau orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, bagaimana amanat agung itu dapat dilaksanakan? Sejak tahun 1955, Allah memberikan satu beban kepada Lembaga Pelayanan Mahasiswa untuk membantu melaksanakan amanat agung. Atas dasar pengalaman pelayanan LPM selama 67 tahun ini, berbagai latihan telah diadakan baik secara lokal, regional, maupun internasional dalam rangka membantu mengenapkan amanat agung seperti LPM, LTC, SLT, dan Explo. Lembaga Pelayanan Mahasiswa merasa perlu untuk meningkatkan doa, daya, dan dana, serta kreativitas dalam setiap pelayanan yang sudah ditetapkan untuk menjangkau 7 miliar penduduk dunia pada tahun 2025. Untuk penerapan tujuan ini, ada 4 Mission Critical Component atau MCC yang akan digunakan secara terpadu di wilayah-wilayah pelayanan yang dibagi atas wilayah-wilayah target. Keempat MCC tersebut adalah yang pertama Student-Led Movement atau pelayanan di mahasiswa. Yang kedua, Leader Impact, pelayanan yang dilakukan kepada orang-orang yang bekerja di dunia profesional. Yang ketiga, Global Church Movement atau kerjasama dengan gereja. Yang keempat, Digital Strategy. Ini pelayanan yang dilakukan secara digital. Ya, keempat MCC yang disebutkan di atas tadi dilaksanakan dalam rangka pelayanan mencapai visi 2025 dan seterusnya. Jadi, untuk mengerjakan amanat agung ini ada 4 bidang prioritas yang dilakukan di LPMI. Pelayanan mahasiswa, pelayanan dunia profesional atau Leader Impact, pelayanan kerjasama dengan gereja, dan kemudian pelayanan digital strategi. Yang dimaksudkan dengan visi 2025 adalah panggilan Allah untuk membantu menggenapkan amanat agung dengan cara menghasilkan 10 juta multiplikator rohani yang hidupnya berpusatkan pada Kristus pada tahun 2025. Sasaran itu dicapai melalui memobilisasi secara langsung dan partnership. Ya, tujuan yang akan dicapai melalui visi 2025 ini, yang pertama, dengan iman, lembaga pelayanan mahasiswa secara global mengharapkan dapat menemukan 10 juta Christ Center Multiplying Disciple atau disingkat dengan CMD, yaitu orang-orang yang berpusatkan pada Kristus. Dengan iman mengharapkan ada 500 CMD untuk lingkup Asia Tenggara.
Yang ketiga, dengan iman, menemukan 200 CMD di seluruh Indonesia. Ya, ini yang menjadi visi kita di 2025. Ya, bagaimana teman-teman juga dapat terlibat dalam membantu melaksanakan amanat agung tersebut? Yang pertama, susunlah strategi pribadi teman-teman. Bagaimana teman-teman dapat terlibat di dalam melaksanakan amanat agung di wilayah target teman-teman. Yang kedua, gunakanlah lembar strategi pribadi yang disiapkan oleh LPMI, atau teman-teman dapat membuat sendiri dengan mengadakan beberapa penyesuaian. Yang ketiga, ingatlah bahwa dunia tidak bisa dibaharui hanya dengan strategi penambahan, tetapi pemuritan atau multiplikasi rohani adalah kunci untuk mencapai wilayah target Anda. Yang keempat, kalau teman-teman memenangkan seseorang bagi Kristus, membina mereka dalam kelompok-kelompok pemuritan, dan mengutus orang-orang itu untuk memenangkan dan membina orang lain lagi, maka teman-teman sedang mengadakan pelipat gandaan rohani atau multiplikasi secara rohani. Ya, untuk melakukannya kita dapat menggunakan sarana dan beberapa metode yang telah teman-teman pelajari melalui latihan dasar. Untuk sarana yang sering digunakan di LPMI, ada 4 hukum rohani, PI kreatif, dan banyak hal lagi yang dapat kita gunakan. Pakailah saran-saran rohani ini untuk melaksanakan strategi pribadi teman-teman. Yang pertama, yakinlah bahwa teman-teman telah mempersembahkan hidup teman-teman kepada Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, keyakinan ini sangat penting ya teman-teman, bahwa kita telah memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam mengerjakan amanat agung ini, dan kiranya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, berdoalah dengan iman agar Tuhan memimpin teman-teman di dalam melaksanakan strategi pribadi yang telah kita susun. Yang ketiga, pusatkan perhatian teman-teman pada pekabaran Injil yang mendatangi sasaran. Yang keempat, terapkan strategi multiplikasi rohani di dalam pelayanan teman-teman, atau disebut dengan MBLU, menangkan, bina latih, kemudian diutus. Yang kelima, ikutlah latihan-latihan pekabaran Injil dan pemuritan seperti LPM, SLT, Explo, atau program-program lain di LPMI agar teman-teman dapat dilatih untuk ber-PI dan mengadakan strategi pemuritan. Ya, dari apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman sudah belajar apa itu amanat agung dan bagaimana pentingnya amanat agung itu bagi setiap orang, dan bagaimana kita juga dapat terlibat dan harus terlibat untuk mengerjakan ini, karena Tuhan telah memilih kita dan mempercayakan jiwa-jiwa datang kepada Kristus melalui kita. Untuk itu, mari kita tetap semangat dan setia untuk mengerjakan amanat agung ini bersama-sama, dan pastinya teman-teman tidak akan berjalan sendiri. Ketika teman-teman ingin berjalan lebih cepat, teman-teman dapat berjalan sendiri. Tapi ketika teman-teman ingin berjalan lebih jauh, lebih panjang, maka mari berjalan bersama-sama dengan tim yang memiliki beban untuk mengerjakan amanat agung tersebut. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.